Bayangkan, selama ini kita hidup mengabdi pada seseorang yang ternyata darah daging kita sendiri. Kisah ini bukan sekadar drama, tapi penuh hikmah agar kita semakin dekat dengan Allah. Jika kisah ini sampai ke hati kalian, jangan lupa tekan like, agar doa dan harapan kita bersama lebih mudah dikabulkan. Malam itu, angin berhembus dingin menembus dinding bambu rumah Reyot di pinggiran desa. Langit gelap tak berbintang, hanya sesekali terdengar suara serangga malam yang menambah sunyi. Di dalam rumah kecil itu, seorang pemuda bernama Hasan duduk memandangi ibunya yang terbaring lemah di tikar lusuh. Wajah ibunya pucat, tubuhnya ringkih, namun matanya masih menyimpan cahaya kasih sayang yang tak pernah padam. Hasan menahan sesak di dada, sebab sudah berhari-hari mereka hanya makan dengan singkong rebus yang dibagi tipis. Sejak ayahnya meninggal saat Hasan masih kecil, beban hidup jatuh sepenuhnya ke pundak ibunya. Untuk bertahan, ibunya bekerja serabutan, mencuci pakaian orang lain, mengumpulkan kayu bakar, bahkan seringkali menahan lapar agar anaknya bisa makan. Hasan tumbuh dengan kesadaran bahwa dunia tidak selalu ramah, tetapi ia juga tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar jika hati tetap teguh pada Allah. Namun, seiring bertambahnya usia, Hasan semakin mengerti bahwa doa saja tidak cukup tanpa perjuangan nyata. Di usia yang masih belia, Hasan sudah bekerja keras membantu apa saja. Ia mengangkut air dari sumur tetangga, membantu membajak sawah, hingga mengangkat karung padi untuk mendapat upah sekadar membeli beras. Tetapi semua itu tak pernah cukup. Utang semakin menumpuk, sementara penyakit ibunya semakin parah. Malam-malam Hasan berdoa dengan suara bergetar, memohon kepada Allah agar diberikan jalan, agar ibunya diberi kekuatan. Namun ketika subuh menjelang, ia harus kembali menatap kenyataan pahit yang sama. Hasan bukanlah pemuda yang cengeng, tetapi setiap kali melihat ibunya terbatuk lemah, hatinya terasa robek. "Bu, kalau Hasan pergi ke kota, apa ibu sanggup sendiri di rumah?" tanyanya suatu malam, dengan suara lirih. Ibunya menatapnya lama, mata itu berkaca-kaca, seolah ingin menahan sesuatu. "Nak, ibu tidak ingin kau jauh. Tapi ibu tahu, mungkin itu jalanmu. Jangan khawatirkan ibu, khawatirkanlah masa depanmu. Asalkan kau tetap ingat Allah, tetap jujur, ibu ridho." Kata-kata itu menancap dalam hati Hasan. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan ibunya seorang diri di rumah membuatnya merasa berdosa jika meninggalkan. Namun bayangan kehidupan mereka yang semakin terhimpit membuatnya sadar. Ia tak bisa berdiam diri. Keesokan harinya, Hasan memberanikan diri pergi menemui seorang tetangga yang sering bolak-balik dari kota. Dari sanalah ia mendengar ada keluarga kaya yang mencari pembantu rumah tangga. Meski masih muda, Hasan yakin ia bisa bekerja keras demi mengirimkan uang untuk ibunya. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa begitu berat. Setiap detik Hasan berusaha menghafal wajah ibunya, aroma tanah desa, suara ayam berkokok di pagi buta. Semua itu ia tahu akan segera ditinggalkan. Malam terakhir sebelum ia pergi, Hasan bersujud lama, memohon agar langkahnya diridhau. Air matanya jatuh membasahi sajadah lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Ia tahu, meninggalkan ibunya berarti menggores luka di hatinya sendiri. Tapi ia lebih takut melihat ibunya semakin terpuruk dalam sakit. Pagi keberangkatan, matahari belum tinggi ketika Hasan berpamitan. Ibunya menggenggam tangannya erat-erat, seolah tak ingin melepas. "Nak, jangan pernah kau lupa siapa dirimu. Jangan pernah malu mengaku anak desa. Ingat, kemiskinan bukan aib, tapi kelalaian meninggalkan Allah, itulah kehinaan." Hasan hanya bisa mengangguk. Air mata membasahi pipi. Dengan langkah berat, ia berjalan menjauh dari rumah kecil yang selama ini menjadi dunianya. Setiap langkah terasa seperti mematahkan tulang. Jalanan desa masih lengang. Hasan membawa sebuah tas lusuh berisi beberapa helai pakaian. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumahnya yang sudah semakin jauh di belakang. Saat itu ia merasakan perasaan aneh, campuran antara kehilangan, ketakutan, dan harapan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di kota, namun keyakinannya satu,
Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Dan disitulah, tanpa disadari, takdir sudah mulai menuntunnya ke sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kota itu begitu berbeda dengan desa. Jalanan ramai, suara kendaraan bersahut-sahutan, gedung-gedung menjulang, dan orang-orang berlalu lalang dengan wajah sibuk. Hasan melangkah pelan, menahan rasa asing yang menekan dadanya. Hatinya masih tertinggal di desa bersama ibunya, tetapi tubuhnya kini harus berjuang di tempat yang penuh dengan ketidakpastian. Tas lusuhnya terasa semakin berat, meski isinya hanya beberapa helai pakaian. Berat karena memikul doa seorang ibu yang rela menahan rindu demi masa depan anaknya. Ketika ia tiba di depan rumah yang akan menjadi tempat kerjanya, napasnya tercekat. Rumah itu berdiri megah, dengan pagar tinggi dan ket putih yang masih mengkilap. Pilar-pilar besar menopang atapnya, seperti bangunan yang tak tersentuh waktu. Hasan menelan ludah. Ia merasa seperti makhluk kecil yang tak pantas berdiri di hadapan istana itu. Tangannya bergetar ketika mengetuk pintu gerbang. Seorang satpam keluar, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, seolah mengukur apakah pemuda kurus berkulit legam ini layak masuk ke dalam dunia tuannya. Hasan memperkenalkan diri, menyebut nama orang yang merekomendasikan. Setelah menunggu beberapa saat, pintu gerbang terbuka. Langkahnya ragu, namun tak ada jalan kembali. Dengan hati berdebar, ia masuk ke dalam halaman yang luas, penuh bunga terawat dan air mancur yang memantulkan cahaya matahari. Saat pintu rumah besar itu terbuka, seorang wanita paruh baya menyambutnya. Pakaian rapi, tatapannya tajam, dan suaranya tegas. "Kamu Hasan?" tanya wanita itu. Hasan mengangguk sopan, menundukkan kepala. "Ikut saya. Tuan sudah menunggu." Kata "Tuan" membuat dada Hasan terasa sesak. Ia belum pernah berhadapan dengan orang kaya, apalagi harus menjadi bawahannya. Langkah-langkah kecil Hasan menjejak lantai marmer yang dingin. Rumah itu berkilauan. Lampu kristal bergantung di langit-langit. Lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya terasa asing, terlalu indah hingga justru menakutkan. Ia merasa setiap langkahnya bisa merusak sesuatu. Hatinya berulang kali mengingat ibunya, berdoa dalam hati agar ia kuat menghadapi ini. "Ya Allah, jangan biarkan aku goyah, jangan biarkan aku malu di depan mereka," lirihnya dalam hati. Di ruang tamu, ia melihat sosok lelaki berwibawa. Duduk di kursi besar dengan punggung tegak, wajah keras, mata tajam. Usianya tampak jauh di atas Hasan, mungkin sekitar 30-an. Tatapannya menusuk, membuat Hasan menunduk spontan. "Jadi ini anaknya?" Suara dalam itu bergema di ruangan yang hening. Hasan merasakan kakinya lemas. Majikan itu memandang Hasan lama, seakan mencoba membaca isi kepalanya. "Namamu Hasan, ya? Asal desa. Tidak ada pengalaman. Kau yakin bisa bekerja di sini?" Hasan menelan ludah, mencoba menguatkan suara yang nyaris hilang. "Insya Allah, saya akan berusaha, Tuan. Saya ingin mencari rezeki halal." Tatapan tajam itu tidak berubah, tapi sekelebat terlihat sesuatu dalam sorot mata majikan, seperti ada pengenalan yang tak tersampaikan. Namun dengan cepat ekspresi itu lenyap, digantikan dingin dan wibawa yang menekan. "Di sini disiplin adalah segalanya. Aku tidak suka kesalahan, apalagi kecerobohan. Kau harus taat pada aturan rumah ini. Jika tidak sanggup, lebih baik pulang sekarang juga." Kata-kata itu seperti palu menghantam dada Hasan. Ia ingin menyerah, ingin kembali ke pelukan ibunya, tetapi ia tahu tidak ada jalan mundur. Ia menunduk dalam-dalam. "Saya sanggup, Tuan." Sejak saat itu, rumah megah itu menjadi dunianya. Kamar kecil di sudut belakang disiapkan untuknya, jauh dari kehangatan rumah bambu yang pernah ia miliki. Malam pertama di sana, Hasan duduk sendirian menatap dinding putih tanpa suara. Ia merasa terasing, seakan masuk ke dalam dunia lain yang menolak keberadaannya. Ia merindukan suara ibunya, bau tanah desa, bahkan suara jangkrik malam. Semua itu tergantikan oleh hening yang dingin. Namun jauh di lubuk hatinya,
Ia sadar bahwa inilah awal perjalanan yang akan menguji dirinya. Ia tidak tahu bahwa setiap tatapan dingin dari tuannya menyimpan sesuatu. Saat itu, ia hanya menganggap dirinya hanyalah pembantu miskin yang harus patuh. Dan disitulah awal mula hari-hari penuh tekanan dimulai. Perlahan menyeretnya pada rahasia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama Hasan di rumah megah itu berjalan seperti mimpi buruk. Dari luar, rumah tersebut tampak bagaikan istana dengan keindahan yang memukau. Namun bagi Hasan, dinding marmer yang dingin dan berkilauan itu terasa seperti jeruji besi yang menahannya dalam penjara tak kasat mata. Setiap pagi ia harus bangun sebelum fajar, membersihkan halaman yang luas, menyapu ruangan besar dengan lantai licin, hingga mengelap kaca-kaca tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh kurusnya seringkali hampir roboh. Tapi ketakutan akan tatapan tajam majikan membuatnya terus bergerak tanpa henti. Majikan memang jarang berbicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan pisau. Sekali Hasan melakukan kesalahan kecil, menumpahkan sedikit air, atau terlambat membuka pintu, teguran keras langsung menghantam telinganya. "Kau ini lamban sekali. Di rumah ini tidak ada ruang untuk orang ceroboh." Suara itu membuat jantung Hasan serasa berhenti. Ia hanya bisa menunduk, menerima kata-kata tajam itu tanpa berani membantah. Namun di balik kerasnya, ada momen-momen ganjil yang membuat hati Hasan bingung. Pernah suatu malam, setelah ia membersihkan dapur hingga larut, tubuhnya lelah dan ia ketiduran di kursi. Saat terbangun, ia mendapati ada selimut tersampir di pundaknya. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tapi Hasan yakin selimut itu bukan kebetulan. Ada saat lain ketika ia sedang menyapu halaman, tiba-tiba tuannya berdiri di balkon, hanya menatapnya lama, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Pandangan itu terasa berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Meski demikian, hari-hari tetap berjalan penuh tekanan. Hasan sering merasa dirinya hanyalah bayangan, hadir di rumah itu tanpa dihargai. Ia makan di dapur kecil dengan menu seadanya. Sementara suara tawa majikan bersama tamu-tamunya menggema di ruang makan besar. Setiap kali mendengar suara gelas kristal beradu atau aroma masakan lezat tercium hingga dapur, perut Hasan terasa semakin perih. Namun yang lebih menyiksa bukanlah lapar, melainkan rasa rendah diri yang terus menghantui. Di kamar kecilnya yang pengap, Hasan sering menengadah, berdoa dalam hening. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku di sini demi Ibu. Jangan biarkan hatiku hancur." Air mata sering jatuh tanpa bisa ia tahan. Kerinduan pada ibunya semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia memejamkan mata, terbayang wajah ibunya yang pucat menahan sakit. Bayangan itu menjadi kekuatan baginya untuk terus bangun dan menjalani rutinitas berat, meski tubuhnya sering menggigil karena lelah. Ada malam ketika Hasan duduk sendirian setelah seharian bekerja, matanya menatap kosong ke arah jendela kecil yang hanya menampilkan sepotong langit. Di desa, ia bisa melihat bintang bertaburan, tapi di kota, lampu-lampu terang menutupi cahaya langit. Ia merasa semakin jauh dari rumah, semakin asing di tengah kemegahan yang tidak pernah bisa ia sentuh. Kesepian menekan dadanya, dan hanya doa yang menjadi pelarian. Ketika Hasan mulai terbiasa dengan ritme kerja, majikan justru menambah beban. Ia diminta mengantar barang, membersihkan gudang berdebu, bahkan sesekali disuruh mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Hasan tidak berani menolak. Baginya, satu kata, tidak, bisa berarti ia kehilangan pekerjaan, dan itu artinya ibunya tidak akan mendapat apa-apa. Meski penuh tekanan, ada rasa penasaran yang tumbuh. Hasan sering merasa majikannya memperlakukannya berbeda dibanding pembantu lain. Tegas, iya, keras, jelas. Tapi ada tatapan yang sulit dimengerti, campuran marah, iba, dan seolah mengenal. Namun setiap kali Hasan mencoba memahami, ia hanya bisa geleng kepala. Mungkin aku hanya berhayal, pikirnya, menolak harapan aneh yang muncul. Hari demi hari terasa panjang, penuh keringat dan air mata yang tak terlihat orang lain. Hasan mulai belajar menahan rasa, belajar menerima hinaan tanpa membalas, belajar bahwa kesabaran adalah satu-satunya perisai. Namun jauh di dalam hati,
Pertanyaan besar mulai tumbuh. Mengapa majikan terkadang terlihat begitu dingin, tapi di sisi lain, ada tanda-tanda perhatian yang tak masuk akal? Dan disitulah, perlahan, benih rahasia mulai tumbuh. Hasan tak tahu apa yang menunggunya, tapi tekanan yang ia alami hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, rumah besar tempat Hasan bekerja terlihat lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu kristal masih menyala terang, tetapi koridor panjang terasa kosong, hanya menyisakan bayangan yang menempel di dinding. Hasan baru saja selesai membersihkan dapur. Tangannya kaku karena dingin. Punggungnya pegal karena seharian mengangkat beban berat. Ia ingin segera merebahkan diri di kamar kecilnya. Namun rasa haus membuatnya berjalan ke arah ruang makan untuk mengambil air. Langkahnya terhenti ketika suara samar-samar terdengar dari ruang kerja majikan. Pintu kayu besar itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, suara berat sang majikan terdengar jelas. Hasan tidak bermaksud menguping, tetapi nada suara itu begitu tegas dan berbeda dari biasanya, membuatnya tak bisa menahan rasa ingin tahu. Ia berdiri diam, tubuhnya menempel ke dinding, berusaha mendengar tanpa menimbulkan suara. "Aku sudah bilang, jangan bicarakan soal itu di rumah ini." Suara majikan terdengar keras, penuh penekanan. Lalu suara seorang wanita tua menyahut, lirih namun jelas menusuk. Hasan mengenali suara itu, ibu angkat majikan yang sesekali datang berkunjung. "Tapi sampai kapan kau akan menyembunyikannya?" Anak itu berhak tahu kebenarannya. Jantung Hasan berdegup kencang. Anak itu? Siapa yang dimaksud? Suara majikan kembali terdengar. Kali ini lebih rendah, seperti menahan sesuatu. "Belum saatnya. Jika ia tahu sekarang, semuanya akan hancur. Biarkan ia tetap seperti ini. Aku bisa mengawasinya. Aku bisa menjaganya." Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia menempelkan telinga lebih dekat ke pintu, meski hatinya bergetar takut ketahuan. Suara wanita tua itu kembali. "Kau tidak bisa terus bersembunyi. Cepat atau lambat, rahasia itu akan terbongkar. Kau harus siap." Setelah itu, keheningan menyelimuti ruangan. Hasan berdiri terpaku, kakinya lemas. Ia mundur perlahan, takut kalau pintu tiba-tiba terbuka dan dirinya ketahuan. Tangannya gemetar ketika memegang gelas kosong yang sejak tadi ia bawa. Pikiran berkecamuk, mencoba mencerna potongan kalimat yang baru saja ia dengar. "Anak itu, rahasia, belum saatnya." Apakah mungkin percakapan itu ada hubungannya dengannya? Malam itu Hasan tidak bisa tidur. Di kamarnya yang sempit, ia hanya bisa menatap langit-langit. Dadanya penuh tanya. Apa maksud semua itu? Mengapa majikan seolah menyembunyikan sesuatu yang besar? Mengapa setiap kali ia menatap mata majikan, ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan? Hasan mencoba menepis. Berpikir mungkin itu hanya hayalannya saja, atau mungkin majikan membicarakan orang lain. Tetapi rasa penasaran semakin menggerogoti hatinya. Keesokan harinya, suasana rumah berjalan seperti biasa. Majikan duduk dengan wibawa, memberikan perintah singkat tanpa ekspresi. Namun bagi Hasan, setiap kata majikan kini terasa berbeda. Ia merasa seolah ada lapisan lain di balik suara dingin itu. Lapisan rahasia yang sedang disembunyikan rapat-rapat. Bahkan setiap tatapan majikan kini membuat Hasan merasa seperti sedang diukur, dipantau, bukan sekadar diperintah. Saat membersihkan ruang tamu, Hasan tanpa sengaja menemukan sebuah bingkai foto lama tergeletak di atas meja. Bingkai itu seolah baru saja dipindahkan. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Foto itu memperlihatkan seorang bayi, wajahnya bulat, kulitnya sawo matang, dengan tanda lahir kecil di dekat bahu. Hasan terperanjat. Tanda itu sama persis dengan miliknya. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga hampir membuatnya pingsan. Ia buru-buru meletakkan kembali foto itu, takut ketahuan. Tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Bagaimana mungkin ada bayi dengan tanda lahir yang sama? Apakah itu kebetulan? Atau sesuatu yang lebih besar? Sejak malam mendengar percakapan itu, dan kini melihat foto ini,
Hatinya semakin yakin bahwa ada benang rahasia yang menghubungkan dirinya dengan rumah ini. Hari-hari berikutnya, setiap kali majikan berbicara dengannya, Hasan merasa seperti sedang memainkan peran dalam panggung besar yang penuh sandiwara. Kata-kata majikan masih tajam, sikapnya masih keras, tetapi Hasan mulai menangkap kilatan aneh dalam sorot mata itu. Ada sesuatu yang ditahan, sesuatu yang tidak terucap. Dan itu semakin membuat Hasan merasa terjebak dalam teka-teki. Malam demi malam, doa Hasan semakin panjang. Ia meminta petunjuk kepada Allah, memohon agar kebenaran yang samar-samar itu menjadi jelas. Namun semakin ia berdoa, semakin ia merasa jawabannya hanya menunggu waktu. Waktu yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Dan dari situlah, perjalanan Hasan tidak lagi hanya soal bekerja demi menghidupi ibunya, tetapi juga tentang mencari jawaban dari rahasia yang terus membayangi. Sebuah rahasia yang mulai menuntunnya pada jalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah menemukan foto bayi dengan tanda lahir yang sama dengannya membuat Hasan diliputi kegelisahan. Ia bekerja seperti biasa. Tubuhnya sibuk menyapu, mengelap, dan mengangkat beban, tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Bayangan foto itu terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, wajah bayi dalam foto itu seolah menatapnya, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Malam itu, setelah rumah kembali sepi, Hasan memberanikan diri kembali ke ruang tamu. Jantungnya berdegup cepat, langkahnya ragu, tetapi rasa penasaran mendorongnya maju. Ia menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, berharap tidak ada yang menyadari keberadaannya. Tangannya bergetar saat ia membuka laci meja di mana sebelumnya foto itu tergeletak. Di sana, ia menemukan beberapa dokumen lama, sebagian sudah menguning dimakan waktu. Di antara kertas-kertas itu, matanya tertumbuk pada sebuah amplop lusuh. Tulisannya samar, tetapi masih bisa terbaca. Untuk adik tercinta. Hasan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Kata, adik, itu seperti memanggilnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada secarik surat. Tinta sudah mulai pudar, namun isinya masih jelas. Jika suatu hari kita berpisah, jangan lupakan bahwa kita berasal dari rahim yang sama. Aku akan menjagamu, meski dari jauh. Aku tidak tahu bagaimana nasib kita nanti, tapi aku berdoa semoga Allah mempertemukan kita kembali. Ingatlah tanda kecil di bahumu. Itulah bukti bahwa kau tidak sendirian. Mata Hasan membesar. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantungnya. Ia meraba bahunya sendiri. Tanda lahir itu memang nyata. Sudah ada sejak ia dilahirkan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, apa arti semua ini? Mengapa semuanya terasa mengarah kepadaku? Hasan duduk lama di lantai. Surat itu tergenggam erat di tangannya. Malam itu ia merasa dirinya seperti terombang-ambing di antara kenyataan dan mimpi. Semua kepingan kecil yang ia temukan, percakapan majikan dengan ibu angkatnya, foto bayi dengan tanda lahir, dan kini surat ini, semuanya seperti benang merah yang menuntun ke sebuah kebenaran. Namun semakin jelas petunjuk itu, semakin berat beban di dadanya. Keesokan harinya, saat sedang membersihkan gudang belakang, ia kembali menemukan sesuatu. Di sudut berdebu, ada sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Entah mengapa, ia merasa kotak itu menyimpan jawaban. Dengan hati-hati, ia mencari cara untuk membukanya. Engsel tua akhirnya menyerah setelah ia mengungkit dengan besi tipis. Isi kotak itu membuatnya terdiam lama. Ada beberapa foto lama keluarga. Seorang wanita muda dengan wajah lembut, seorang pria gagah, dan dua anak kecil yang tampak begitu bahagia. Hasan menatap foto itu lama sekali. Dadanya bergetar. Salah satu anak dalam foto itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan majikannya, hanya lebih muda. Dan di sampingnya, seorang anak kecil lain. Wajahnya samar, tetapi Hasan merasakan ada kemiripan yang menakutkan dengan dirinya sendiri. Di bawah tumpukan foto, ada sebuah gelang kecil dengan ukiran nama yang setengah pudar. Hasan mengangkatnya, berusaha membaca. Setelah mengusap perlahan, ia bisa melihat tulisan samar, Hasan. Gelang itu seolah berteriak,
seolah membenarkan semua yang sejak lama ia rasakan. Dirinya memiliki ikatan dengan rumah ini. Tubuh Hasan gemetar hebat. Air matanya jatuh deras. Kenapa? Kenapa semuanya ada di sini? Siapa sebenarnya aku di mata mereka? Bisiknya lirih. Ia ingin berlari keluar rumah, kembali ke pelukan ibunya di desa, bertanya semua hal yang selama ini disembunyikan. Tetapi ia juga tahu, ibunya terlalu sakit untuk menanggung beban ini. Sejak hari itu, setiap kali Hasan melihat majikannya, hatinya semakin penuh pertanyaan. Tatapan tajam majikan yang dulu hanya ia anggap dingin, kini terasa seperti menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Hasan ingin bertanya langsung, tetapi ketakutan menahannya. Bagaimana jika ia salah menebak? Bagaimana jika pertanyaannya justru membuatnya diusir? Malam demi malam, Hasan kembali bersujud di kamar kecilnya. Ia berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, jika memang ada rahasia besar tentang diriku, bukakanlah. Jangan biarkan aku hidup dalam kebingungan. Jangan biarkan aku kehilangan arah. Surat, foto, dan gelang kecil itu kini tersimpan rapat di bawah tikarnya. Setiap kali ia merasa lelah atau tertekan, ia akan meraba benda itu, seolah menemukan kekuatan. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa semakin lama ia menyimpan rahasia itu sendiri, semakin berat beban yang harus ia tanggung. Dan dari dalam hatinya, tumbuh tekad yang tak bisa ia hentikan. Suatu hari, ia harus menanyakan langsung kepada majikannya. Hanya itu satu-satunya cara untuk menghentikan kegelisahan yang terus menyiksanya. Hari-hari setelah Hasan menemukan surat dan gelang kecil itu berubah menjadi siksa batin. Ia tetap bekerja seperti biasa, tapi pikirannya terus dihantui pertanyaan. Siapa dirinya sebenarnya, dan mengapa semua petunjuk itu mengarah pada rumah ini? Setiap kali ia berpapasan dengan majikan, dadanya bergetar hebat. Tatapan tajam yang dulu hanya membuatnya takut, kini terasa seperti dinding tinggi yang menyembunyikan kebenaran. Hasan mencoba menahan diri. Ia ingin percaya bahwa waktu akan memberi jawaban. Tetapi semakin ia menunggu, semakin gelisah hatinya. Malam-malam panjang ia habiskan dengan doa, memohon kepada Allah agar diberi keberanian. Hingga suatu malam, setelah menahan kegelisahan terlalu lama, ia memutuskan tak bisa lagi diam. Kesempatan itu datang ketika majikan sedang duduk sendirian di ruang kerja. Malam tenang, suara jam dinding terdengar jelas, dan udara dingin merambat ke seluruh rumah. Hasan berdiri di depan pintu, tangannya mengepal, jantungnya berdegup tak karuan. Kakinya terasa berat seperti terikat rantai, tetapi suara dalam hatinya berbisik, jika tidak sekarang, sampai kapan aku akan terus dibayang-bayangi rahasia ini? Dengan keberanian yang tersisa, Hasan mengetuk pintu. Majikan menoleh. Wajahnya dingin seperti biasa. Ada apa? Malam-malam begini datang ke ruanganku. Tanyanya dengan nada datar. Hasan menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya, mencoba menatap mata majikan meski lututnya gemetar. Tuan, saya ingin bertanya sesuatu. Majikan mengerutkan dahi. Bertanya? Tentang pekerjaanmu. Hasan menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar namun jelas. Bukan, Tuan. Tentang saya. Tentang siapa saya sebenarnya. Ruangan seketika membeku. Suasana hening. Hanya suara detak jam yang terdengar, semakin menekan dada Hasan. Wajah majikan berubah. Sorot matanya yang biasanya dingin kini memancarkan kejutan. Namun sekejap kemudian, ia kembali bersikap keras. Apa maksudmu bicara begitu? Hasan maju setapak, berani meski tubuhnya masih gemetar. Saya menemukan sesuatu. Foto bayi dengan tanda lahir yang sama dengan saya. Surat lama yang menyebut tentang adik. Dan gelang kecil dengan nama saya. Semua itu ada di rumah ini. Apakah itu kebetulan, Tuan? Atau memang ada sesuatu yang selama ini disembunyikan? Majikan berdiri tiba-tiba. Kursinya bergeser keras menimbulkan bunyi nyaring. Tatapannya menusuk. Wajahnya memerah menahan emosi. Kau menggeledah rumah ini tanpa izin? Kau berani melanggar aturan? Siapa kau hingga berani mencampuri urusan yang bukan milikmu? Hasan menunduk. Air matanya menetes.
Tapi ia tak mundur. Saya tidak bermaksud lancang. Tapi hati saya tidak bisa diam. Setiap malam saya berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Dan petunjuk itu membawa saya pada semua hal yang saya temukan di sini. Tolong, Tuan, katakan yang sebenarnya. Siapa saya di mata Tuan? Majikan terdiam. Tangannya mengepal, matanya berkilat, seolah ada badai besar di dalam dadanya. Hasan bisa melihat wajah itu bergetar menahan sesuatu. Namun alih-alih menjawab, suara keras keluar dari mulutnya. Cukup. Jangan pernah tanyakan hal itu lagi. Jika kau berani membicarakannya sekali lagi, aku tidak segan-segan mengusirmu dari rumah ini. Kata-kata itu menghantam hati Hasan seperti palu. Tubuhnya gemetar, dadanya sesak. Ia merasa seperti anak kecil yang baru saja dihancurkan harapannya. Air matanya jatuh deras, tetapi ia mencoba bertahan, menunduk hormat meski hatinya berteriak. Baik, Tuan. Maafkan saya. Hasan berbalik. Langkahnya berat seolah menyeret batu besar. Air matanya terus mengalir hingga membasahi wajahnya. Ia merasa gagal, merasa dipukul mundur oleh tembok yang tak bisa ditembus. Namun di balik rasa sakit itu, ada hal lain yang justru semakin kuat. Keyakinan bahwa majikan memang menyembunyikan sesuatu besar. Karena bila tidak, mengapa reaksinya begitu keras? Malam itu Hasan kembali ke kamar kecilnya. Ia sujud lama, wajahnya basah oleh air mata. Ya Allah, aku sudah mencoba. Aku sudah bertanya. Tapi pintu masih tertutup rapat. Jika memang ada kebenaran tentang diriku, jangan biarkan aku menyerah. Tunjukkanlah jalannya, meski jalannya penuh luka. Dan di sanalah, meski jawaban belum ia terima, benih tekad baru tumbuh di hatinya. Hasan tahu, konfrontasi ini hanya awal. Rahasia itu tidak akan selamanya tersembunyi. Cepat atau lambat, tabir pasti akan tersingkap, entah dengan caranya sendiri atau dengan kehendak Allah. Setelah malam konfrontasi itu, hidup Hasan berubah menjadi lebih berat. Kata-kata majikan yang keras masih terngiang-ngiang di telinganya. Setiap kali ia bekerja, bayangan wajah marah itu muncul kembali, membuat dadanya sesak. Ia merasa gagal, merasa kecil, seolah tak berhak mengetahui siapa dirinya. Namun jauh di dalam hati, bisikan keyakinan tetap bergaung. Jika majikan begitu keras menolak, berarti ada sesuatu yang memang disembunyikan. Hari-hari berikutnya, Hasan bekerja dengan tubuh lelah dan hati yang semakin terhimpit. Ia mencoba menahan air mata ketika membersihkan lantai marmer yang dingin, mencoba menahan kerinduan kepada ibunya di desa. Dalam diam, ia semakin sering menengadahkan doa, meski lidahnya keluh. Setiap kali ia berwudhu, air yang mengalir ke wajahnya terasa seperti menghapus sebagian beban, meski hanya sesaat. Malam-malam panjang semakin menyiksa. Di kamar kecilnya, Hasan sering menangis tanpa suara. Ia merasa sendirian di tengah rumah megah itu, seperti burung kecil yang terjebak di sangkar emas. Ia ingin berlari, ingin kembali ke desa, tapi bayangan ibunya yang sakit selalu menahannya. Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong, bisiknya pada diri sendiri. Suatu sore, ketika diberi kesempatan keluar untuk membeli kebutuhan rumah tangga, langkah Hasan tak sengaja membawanya ke sebuah musola kecil di sudut kota. Bangunan itu sederhana, dindingnya kusam, atapnya miring, tetapi suara azan maghrib yang berkumandang dari sana membuat hatinya bergetar. Ia berhenti, memandang musola itu lama, sebelum akhirnya melangkah masuk. Di dalam, suasana tenang menyambutnya. Karpet usang tapi bersih. Aroma wangi kayu bercampur bau sajadah lama. Hasan duduk di saf belakang, menunduk dalam-dalam. Air matanya mengalir begitu saja. Ia merasa berada di tempat yang selama ini ia cari, tempat untuk melepaskan beban tanpa takut dihakimi. Setelah sholat selesai, seorang lelaki tua dengan sorban putih mendekatinya. Wajahnya teduh, matanya penuh kasih. Hasan mengenalnya sebagai guru ngaji yang sering mengajar anak-anak sekitar. "Nak, kau dari mana? Wajahmu tampak lelah. Hatimu seperti membawa beban berat," ucap guru itu dengan suara lembut. Hasan menunduk. Dadanya bergetar. "Pak Kiai,
Saya hanya seorang pembantu. Tapi hidup saya penuh pertanyaan. Saya merasa ada rahasia besar tentang diri saya. Tapi setiap kali saya mencoba mencari tahu, pintu tertutup. Saya bingung harus bagaimana. Guru itu tersenyum samar, menepuk bahu Hasan dengan penuh kasih. Nak, dunia ini memang penuh rahasia. Tidak semua bisa kau ketahui sekaligus. Ada waktunya Allah membuka. Ada waktunya Allah menutup. Tugas kita hanyalah sabar, menjaga hati agar tetap bersih. Air mata Hasan semakin deras. Tapi bagaimana jika saya tidak kuat? Pak, setiap malam saya gelisah. Setiap kali saya memandang wajah majikan saya, hati saya bergetar. Saya merasa ada ikatan, tapi ia menutupinya rapat-rapat. Saya takut, saya lelah. Guru itu menatap Hasan lama. Sorot matanya dalam seolah menembus dada. Nak, jangan pernah takut mencari kebenaran, tapi jangan pula tergesa-gesa. Ingat, kebenaran yang datang sebelum waktunya bisa menjadi ujian yang menghancurkan. Bersabarlah, perbanyak doa, jangan berhenti bersujud. Allah selalu punya cara mempertemukanmu dengan jawaban, meski melalui jalan yang tidak kau duga. Kata-kata itu menancap dalam hati Hasan. Ia merasakan hawa tenang merambat ke seluruh tubuhnya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa ada yang menguatkannya. Hasan bersujud lama di musola itu, memohon agar hatinya diberi keteguhan. Sebelum pulang, guru itu kembali berpesan, Nak, jangan kau biarkan kebencian menutupi hatimu. Apapun yang kau temui nanti, sambutlah dengan doa. Karena hanya doa yang bisa melembutkan hati yang keras. Dan percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Hasan mengangguk. Matanya masih basah. Malam itu ia pulang dengan langkah yang lebih ringan, meski pertanyaan dalam dirinya belum terjawab. Ia tahu, rahasia itu masih ada, masih menunggu untuk terbongkar. Tapi kini ia punya senjata, kesabaran dan doa. Dan perlahan, dari doa itu, jalannya menuju kebenaran mulai terbuka sedikit demi sedikit, membawa dirinya semakin dekat pada titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan guru ngaji, Hasan berusaha menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Nasihat tentang kesabaran dan doa masih terngiang jelas di telinganya. Ia mencoba menata hati, meski setiap kali menatap majikan, rasa penasaran kembali mencabik. Rahasia itu masih menggantung. Tapi Hasan percaya bahwa Allah akan menunjukkan jalan. Ia hanya tidak tahu kapan waktunya. Siang itu rumah besar terasa lebih sibuk dari biasanya. Hasan melihat beberapa pelayan mondar-mandir menyiapkan ruang tamu, menyapu, merapikan vas bunga, dan menyajikan makanan. Seorang tamu penting kabarnya akan datang. Hasan tidak terlalu memikirkan siapa tamu itu, hingga akhirnya ia sendiri yang diminta membukakan pintu ketika bel rumah berbunyi. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua dengan rambut memutih dan wajah yang mulai keriput. Namun matanya masih tajam, penuh pengalaman. Ia tersenyum ramah kepada Hasan, lalu menepuk bahunya. Wah, kau ini siapa? Wajahmu mirip sekali dengan seseorang yang kukenal dulu. Hasan hanya tersenyum kikuk, tidak berani menjawab banyak. Ia mempersilakan tamu itu masuk. Saat lelaki tua itu masuk ruang tamu dan melihat majikan, raut wajahnya berubah. Ada sejenak keheningan yang ganjil, seolah waktu berhenti. Lalu ia tersenyum lebar. Ah, kau sudah besar sekarang, sungguh mirip dengan ayahmu dulu. Majikan menyambut dengan sikap hormat, meski wajahnya tampak kaku. Hasan berdiri di sudut ruangan, membawa minuman untuk mereka. Ia tidak berniat ikut campur, tetapi telinganya tidak bisa menolak menangkap percakapan. Lelaki tua itu berbicara santai, mengenang masa lalu, menceritakan kisah-kisah di kampung yang jauh. Namun tiba-tiba, matanya kembali menatap Hasan. Anak ini, siapa namanya? Majikan menoleh cepat, suaranya dingin. Dia hanya pembantu di rumah ini. Namun lelaki tua itu tidak berhenti menatap Hasan. Dahinya berkerut. Matanya menyipit, seolah berusaha mengingat sesuatu. Aneh sekali. Wajahnya begitu mirip. Bahkan sorot matanya,
Dan kulit sawo matangnya, persis keluarga kalian. Dan lihat tanda kecil di bahunya. Aku mengenalnya. Bukankah itu tanda lahir khas yang dulu dimiliki adikmu? Darah Hasan serasa berhenti mengalir. Kata-kata itu menghantam keras, membuat kakinya hampir goyah. Ia berdiri terpaku, matanya membesar, menatap majikan yang kini tampak gelisah. Majikan berusaha menutupi dengan tawa singkat yang dipaksakan. Sudahlah, jangan asal bicara. Anak ini hanya orang desa biasa. Tapi lelaki tua itu menggeleng pelan. Matanya tetap melekat pada Hasan. Tidak mungkin aku salah. Aku masih ingat jelas. Dulu, keluargamu memang sempat berpisah karena keadaan. Anak kecil itu, kemana ia dibawa? Jangan-jangan, ucapnya lirih. Lalu berhenti, menyadari suasana berubah kaku. Hasan menunduk. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ia cegah. Kata-kata itu seperti potongan puzzle terakhir yang melengkapi semua kebingungannya. Foto bayi, surat lama, gelang dengan namanya, dan kini ucapan dari lelaki tua ini. Semuanya saling menguatkan. Majikan berdiri tiba-tiba. Nadanya meninggi. Cukup. Jangan bicara sembarangan di rumahku. Suasana ruangan menjadi tegang. Lelaki tua itu hanya terdiam, menatap majikan dengan sorot mata kecewa, lalu menghela napas panjang. Kau bisa menutupi apapun dari orang lain, tapi kau tidak bisa menghapus kebenaran yang ditulis Allah. Cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Hasan tidak sanggup lagi berdiri di sana. Ia bergegas meninggalkan ruang tamu, berlari ke kamar kecilnya. Sesampainya di sana, ia terisak keras, tubuhnya gemetar. Ya Allah, apakah benar semua ini? Apakah aku bukan orang asing di rumah ini? Dadanya sesak, pikirannya kacau. Malam itu, Hasan tidak bisa tidur. Suara lelaki tua itu terus terngiang, menyatu dengan potongan kenangan masa kecil yang samar-samar muncul. Ia mengingat bayangan seorang anak laki-laki lebih tua yang pernah menemaninya bermain, lalu hilang begitu saja. Ingatan itu kabur, tapi semakin ia coba mengingat, semakin jelas rasa sakit ditinggalkan. Hasan merasa hidupnya kini berada di persimpangan. Ia tidak lagi hanya curiga, tetapi hampir yakin bahwa dirinya punya ikatan darah dengan majikannya. Namun ia juga tahu, kebenaran ini belum sepenuhnya terucap. Masih ada tabir tebal yang menunggu untuk disingkapkan. Dengan mata sembab, Hasan kembali bersujud, berdoa lama. Ya Allah, kuatkan aku. Jika memang aku bagian dari rahasia ini, jangan biarkan aku hancur. Bukakan jalanku dengan cara MU. Air matanya jatuh membasahi sajadah lusuh, sementara di luar kamar, rumah besar itu tetap sunyi, menyimpan rahasia yang semakin sulit untuk dipendam. Dan dari malam itu, Hasan tahu bahwa waktunya semakin dekat. Ia tidak bisa lagi lari dari kebenaran yang perlahan menampakkan wajahnya. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Sejak kedatangan lelaki tua yang tanpa sengaja membuka rahasia, majikan berubah semakin muram. Ia jarang bicara, wajahnya selalu tegang, dan langkah kakinya terdengar berat menghentak lantai marmer. Semua penghuni rumah bisa merasakan ada badai yang sedang ditahan. Hasan, di sisi lain, justru semakin diliputi kegelisahan. Kata-kata lelaki tua itu terus berputar di kepalanya. Bukankah itu tanda lahir khas yang dulu dimiliki adikmu? Hasan tahu, ia tak bisa lagi mengabaikan semuanya. Malam itu, setelah semua pelayan lain sudah tidur dan rumah benar-benar sepi, ia memberanikan diri kembali ke ruang kerja majikan. Tangannya gemetar ketika mengetuk pintu, tapi hatinya sudah bulat. Pintu terbuka dengan suara berderit. Majikan duduk di kursi besar, wajahnya ditekuk ke bawah, menatap gelas minuman yang hanya terisi setengah. Ia tampak seperti gunung yang siap meletus. Hasan berdiri di ambang pintu, suaranya lirih tapi tegas. Tuan, saya mohon, jangan lagi sembunyikan. Saya ingin tahu, siapa saya sebenarnya. Majikan tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, matanya tertutup rapat, seakan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, "Mengapa kau tidak bisa diam?
Hasan, mengapa kau harus menggali luka yang sudah terkubur dalam? Hasan melangkah masuk. Air matanya jatuh satu-satu. Karena hati saya tidak sanggup lagi, Tuan. Semua petunjuk itu, foto, surat, gelang, dan ucapan orang-orang, semuanya mengarah pada satu hal. Apakah benar? Apakah benar kita punya ikatan darah? Ruangan mendadak sunyi. Majikan mendongakkan kepala. Dan untuk pertama kali Hasan melihat mata itu berair. Tatapan yang selama ini keras, kini bergetar. Ya, ucapnya akhirnya. Suara itu pecah. Kau benar. Kau bukan orang asing di rumah ini. Kau adalah adikku. Hasan terdiam. Kata-kata itu menamparnya begitu keras hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Ia memegang dadanya, mencoba memastikan ia tidak sedang bermimpi. Adik. Saya, adik Tuan. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Majikan bangkit berdiri, berjalan mendekati jendela, punggungnya membelakangi Hasan. Aku tidak ingin kau tahu, Hasan. Aku berusaha menyembunyikan ini seumur hidupku. Dulu, saat kita kecil, keluarga kita terpecah karena kemiskinan. Aku diambil keluarga kaya ini, sementara kau dibawa pergi oleh orang lain. Aku pikir, aku bisa melupakan, tapi kenyataan membawamu kembali ke sini, tepat di bawah atap yang sama. Hasan terisak keras, tubuhnya bergetar hebat. Kenapa? Kenapa Tuan memperlakukanku begitu dingin kalau ternyata aku adikmu? Kenapa tidak sejak awal mengaku? Bukankah kita seharusnya saling menguatkan? Majikan berbalik. Wajahnya dipenuhi air mata yang jarang terlihat dari sosok sekaku dirinya. Karena aku takut. Hasan, aku hidup dengan nama besar keluarga ini. Jika orang tahu asal-usul kita, semua bisa runtuh. Aku memilih menutupi, bahkan dengan cara paling kejam, bersikap keras padamu, agar kau tidak pernah tahu. Tapi ternyata, Allah punya cara sendiri untuk membuka kebenaran. Hasan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tak terbendung. Luka-luka yang ia rasakan selama ini mendadak terasa lebih perih setelah mendengar pengakuan itu. Tuan, kakak, apa semua penderitaan yang aku jalani hanya karena kau ingin menutupi jati diri kita? Apakah harga sebuah nama lebih penting dari ikatan darah? Majikan terdiam lama. Matanya merah. Tidak, Hasan. Aku salah. Aku menyesal. Aku mencoba melawan takdir. Tapi takdir akhirnya menyeret kita kembali. Aku hanya ingin melindungimu dengan caraku sendiri, meski caraku ternyata menyakitimu. Hasan merosot duduk di lantai. Tangisnya pecah. Hatinya campur aduk. Ada marah, ada kecewa, ada haru, ada juga rasa rindu yang seakan baru ia sadari. Selama ini ia mencari jawaban. Dan ketika jawaban itu datang, hatinya justru seperti dihancurkan berkali-kali. Majikan berjalan mendekat, menunduk, lalu berlutut di hadapan Hasan. Suaranya pecah, lirih, penuh penyesalan. Maafkan aku, Hasan. Maafkan kakakmu yang bodoh ini. Aku terlalu takut menghadapi kenyataan. Aku menahan semuanya sendirian, hingga melukai orang yang paling seharusnya aku jaga. Hasan menatap wajah itu. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tapi hatinya juga bergetar mendengar kata, kakak, itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian. Malam itu, dua bersaudara yang lama terpisah akhirnya saling menatap dengan mata penuh luka. Belum ada pelukan, belum ada kehangatan, hanya ada kejujuran yang akhirnya terucap. Namun, Hasan tahu, pengakuan ini hanyalah awal. Luka yang ditorehkan bertahun-tahun tidak bisa sembuh sekejap. Hanya dengan doa dan waktu, ia bisa menemukan jalan untuk memaafkan. Dan disitulah, hati Hasan mulai diarahkan menuju titik paling menentukan. Bagaimana ia akan menerima kenyataan pahit ini, dan apakah ia mampu merangkul kakaknya, meski hatinya masih penuh luka. Malam pengakuan itu membuat hati Hasan porak-poranda. Ia sudah lama menduga ada rahasia besar,
Tetapi mendengar langsung bahwa majikan yang selama ini menekannya adalah kakak kandungnya sendiri membuat jiwanya terguncang hebat. Air matanya tidak berhenti mengalir. Seakan semua luka lama keluar bersamaan. Sejak kecil ia merasa kehilangan sesuatu yang tak pernah ia mengerti. Dan kini teka-teki itu terjawab dengan harga yang sangat mahal. Rasa sakit karena ditutupi bertahun-tahun. Hasan berdiam lama di kamar kecilnya. Menatap gelang kecil dengan namanya yang ia temukan di kotak kayu. Gelang itu kini seakan menjadi bukti nyata bahwa ia bukan sekadar pembantu miskin yang tersesat di rumah megah ini, melainkan bagian dari darah yang sama. Namun bersamaan dengan rasa lega, ada pula amarah dan kecewa yang menyesakkan. Mengapa harus dengan cara ini, Kak? Mengapa aku harus merasakan hinaan, teriakan, dan dinginnya sikapmu dulu? Bisiknya lirih. Suaranya pecah. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah menjadi penuh kecanggungan. Majikan, yang kini Hasan tahu sebagai kakaknya, tidak lagi segarang dulu. Ada tatapan iba, ada penyesalan yang jelas terlihat di wajahnya. Tetapi luka di hati Hasan belum sembuh. Ia masih merasa asing, seolah tidak tahu bagaimana harus bersikap, sebagai adik, atau tetap sebagai pembantu. Sampai akhirnya, suatu malam yang sunyi, majikan memanggil Hasan ke ruang keluarga. Api kecil menyala di perapian, memberikan kehangatan samar. Majikan duduk di kursi, wajahnya tampak letih, matanya sembab. Hasan, panggilnya lirih. Duduklah di sini. Hasan menuruti, meski dadanya berdebar. Ia duduk di kursi seberang, menunduk, menunggu. Keheningan panjang mengisi ruangan. Hanya suara kayu terbakar yang terdengar. Lalu majikan mulai bicara. Suaranya berat namun tulus. Aku tahu, tidak ada kata maaf yang cukup untuk menghapus semua luka yang kubuat padamu. Tapi aku memohon, jangan biarkan kesalahan kakakmu ini memutus ikatan darah kita. Aku bersalah karena lebih memilih kehormatan dunia daripada mengakui keberadaanmu. Aku salah besar, Hasan. Air mata kembali mengalir di pipi Hasan. Ia menatap kakaknya. Hatinya berperang hebat. Marah, kecewa, rindu, dan cinta bercampur menjadi satu. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Kak? Suaranya bergetar. Bukan hanya karena aku diperlakukan keras, tapi karena selama ini aku merasa sendirian. Aku kira aku tidak punya siapa-siapa, selain ibu yang sakit di desa. Padahal, ternyata aku punya kakak. Tapi kakak itu justru memilih menutupi keberadaanku. Majikan menunduk. Bahunya berguncang. Aku pengecut. Hasan. Aku memilih jalan salah. Tapi aku ingin memperbaikinya. Jika kau mau memberiku kesempatan. Hasan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Ia sujud di lantai. Menangis sejadi-jadinya. Ya Allah. Bagaimana aku harus menghadapi semua ini? Hatiku hancur, tapi aku juga tidak ingin hidup dengan membenci darah dagingku sendiri. Suaranya lirih, namun penuh kepasrahan. Saat itu juga, sesuatu dalam dirinya bergetar. Ia teringat nasihat guru ngaji. Apapun yang kau temui nanti, sambutlah dengan doa. Karena hanya doa yang bisa melembutkan hati yang keras. Kata-kata itu kini terasa seperti jawaban. Hasan bangkit perlahan, menatap kakaknya yang masih menangis, lalu berkata dengan suara parau, "Kak, aku terluka. Sangat terluka. Tapi aku tidak ingin hidup membenci. Aku ingin kita sama-sama kembali kepada Allah, memohon ampun, dan membangun kembali apa yang sudah hancur." Mendengar itu, majikan terisak. Ia berlutut di hadapan Hasan, memegang tangan adiknya erat-erat. "Terima kasih, Hasan. Terima kasih kau masih mau memanggilku kakak. Aku tidak pantas, tapi aku akan berusaha menebus semuanya." Malam itu, dua saudara yang lama terpisah akhirnya bersujud bersama. Air mata mereka bercampur, mengalir di lantai dingin rumah besar itu. Mereka menangis bukan lagi karena kebencian, tetapi karena penyesalan dan harapan. Dalam doa, mereka memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah terjadi, menguatkan hati mereka, dan menuntun mereka menuju jalan yang benar. Bagi Hasan,
Ini adalah klimaks dari perjalanan panjangnya. Semua luka, semua tekanan, semua pertanyaan, akhirnya bermuara pada satu kebenaran. Darah tidak bisa diputus, dan hanya dengan kembali kepada Allah lah hati bisa dipersatukan kembali. Dan dari titik itu, meski perjalanan mereka masih panjang, Hasan tahu ia tidak lagi sendirian. Ia punya seorang kakak, meski penuh cacat dan salah, tetapi tetap darahnya sendiri.